Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat source code Python untuk membuat tabel di SAMPP ya. Jadi di server SAMPP kita akan membuat tabel dengan pemrograman Python di SAMPP. Nah, nanti kita akan membuat tabel KWH di dalam database biaya listrik di SAMPP. Jadi kita pastikan dulu ya, kita sudah membuat databasenya. Buat Anda yang masih belum bisa membuat database, saya akan perlihatkan cara membuat database. Pertama-tama kita buka SAMPP-nya, kemudian kita klik start di Apache-nya, kemudian klik start lagi di MySQL-nya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita buka browser ya. Bisa Firefox, bisa lainnya, terserah browsernya. Nah, setelah dibuka browsernya, kita klik localhost. Nah, ini localhost. Nah, kemudian kita klik phpMyAdmin. Nah, kemudian kita buat new. Saya ulangi. Nah, setelah terbuka phpMyAdmin, kita klik new ya. Nah, terus ketika klik new, kita buat database-nya. Database-nya tadi kita buat dengan nama biaya listrik ya. Database biaya listrik. Database biaya listrik. Nah, kemudian kita klik create. Nah, ini ya database-nya biaya listrik. Nah, ini biaya listrik ini sudah ada tabelnya yang ini, karena ini buat saya uji coba ya. Nah, untuk yang prakteknya sekarang itu saya untuk buat tabel yang ini ya, tabel biaya listrik. Nah, kembali lagi ke slide-nya. Setelah kita buat database-nya, kita membuat koneksi ke server SAM. Jadi kita tetapkan parameter ke server SAM, parameter ke Python. Agar Python bisa terhubung ke server SAM, kita harus membuat kode untuk mengkoneksikan Python ke server. Adapun kodenya adalah seperti ini. Koneksi sama dengan MySQL connector connect. Nah, kemudian user sama dengan root, password sama dengan tidak ada, host sama dengan localhost, database sama dengan biaya listrik. Nah, database-nya itu kan yang ini tadi, biaya listrik. Nah, user root menggunakan default dari SAMPP. Saat kita menginstal SAMPP, kalau Anda menggunakan password default, maksudnya Anda menggunakan user default, usernya itu namanya root. Demikian juga dengan password. Kalau Anda menggunakan secara default, password SAMPP itu tidak ada. Kalau Anda menggunakan ini localhost, biasanya localhost ya, localhost, kemudian database biasanya database. Database itu biaya listrik.
Database biaya listrik. Nah, setelah kita membuat koneksi ke server, kita membuat objek kursor. Kita tetapkan objek kursor dengan koneksi dot kursor ini, sehingga kita sudah mempunyai objek bernama kursor. Ini bukan variabel ya, ini adalah objek. Objek kursor adalah perintah yang berfungsi untuk membawa perintah SQL dari Python untuk dieksekusi di dalam MySQL. Adapun source kode objek kursor adalah sebagai berikut. Ya, seperti ini kodenya. Setelah kita membuat objek kursor, kita membuat perintah MySQL yang akan dikirimkan ke SendPP lewat variabel. Variabel ini berisi SQL murni berjenis Data Definition Language (DDL) untuk mendefinisikan struktur tabel. Ya, jadi SQL sama dengan seperti ini. Nah, ini adalah sebenarnya variabel string ya. Variabel string yang isi stringnya itu adalah source kode SQL ya. Jadi ini source kode SQL. Kalau kita mengurut dari sini, ini namanya variabel Python. Nah, ini nanti yang akan dikirimkan ke SAM, variabel ini. Nah, sekarang setelah kita membuat variabel, kita akan membuat perintah eksekusi pengiriman perintah SQL yang disimpan di kode Python. Jadi menjadi seperti ini, kursor SQL DDL. Inilah saat kursor benar-benar mengirim perintah ke MySQL untuk dijalankan. Jadi ini tadi kan variabel ya, SQL DDL. Variabelnya itu ini SQL DDL. Nah, untuk perintah mengeksekusi adalah kursor, kemudian eksekusi ya, execute ini ya. Jadi ini nanti yang akan mengirim ke SAM, dan isi yang dikirim adalah SQL DDL ini. Nah, untuk penanganan kesalahan kita menggunakan try except. Digunakan untuk mencegah error berhenti mendadak. Misalkan jika terjadi error, berhenti mendadak jika terjadi error. Misalkan jika Anda menjalankan kode ini 2 kali, MySQL akan menolak karena tabel biaya listrik sudah ada dengan blok ini. Error akan ditangkap dan ditampilkan sebagai pesan teks. Jadi intinya nanti akan ada penjelasan mengapa itu terjadi error, yang penjelasannya akan secara otomatis diisi oleh library SQL, library ini ya, library MySQL connector. Nah, yang terakhir itu menutup akses. Menutup akses itu ada 2, akses ke kursor dan akses ke koneksi, close. Penjelasan ini akan selalu dijalankan di akhir, baik dieksekusi berhasil maupun gagal. Menutup kursor dan koneksi sangat penting untuk membebaskan memori dan menghindari koneksi yang menggantung di server database. Jadi ini untuk menghemat memori ya. Jadi setiap kita membuka kursor, kita harus meng-close-nya ketika sudah tidak digunakan. Begitu juga dengan koneksi, harus langsung di-close.
Oke, saya akan langsung ke prakteknya ya. Kita buka Python. Nah, kita buka Python. Seperti ini, Python, kemudian file. Saya sudah membuat itunya ya, filenya ya, bernama ini database 1. Nah, ya tadi saya lupa bilang ya, untuk mengimport, untuk membuat source code import MySQL, karena library dari ini MySQL connector ini belum ada di built-in Python, jadi kita harus mengimpor. Kemudian kita juga nanti harus menginstal modul MySQL ini ya, karena ini tidak ada di sini, tidak ada di instalasi ini. Kita harus menginstal secara mandiri. Nah, ketika sudah membuat source code impor ini, kita masukkan source code di bawah ini ke devmine ini ya. Ini karena devmine adalah fungsi, jadi ini hanya dijalankan ketika fungsinya dipanggil, jadi hanya sekali eksekusi ya. Terus kita buat if name main, ini maksudnya kita akan menjalankan fungsi devmine satu kali ketika tombol run ini ditekan. Nah, itu penjelasannya. Kemudian yang ini try terus ada di sini except dan finally. Untuk try itu adalah keadaan jika keadaan terkoneksi atau jika keadaan berhasil, karena ini adalah perintah untuk koneksi yang ini. Nah, untuk except ini adalah keadaan jika tidak terjadi koneksi ya, jika tidak terjadi koneksi atau error. Nah, ketika koneksi sudah terhubung, maka akan ada pengecekan lagi, yaitu pengecekan koneksi ke database. Jadi jika tadi adalah koneksi ke server, maka kita akan pengecekan ke koneksi database, koneksi kursor ya, bukan database ya. Ini ke koneksi database, yang kalau yang kedua ini ada pengecekan ke koneksi kursor. Nah, ketika koneksi kursor berhasil, maka akan di print seperti ini. Ketika gagal, maka akan di print seperti ini, dan yang terakhir di close kursornya. Nah, kursor adalah perintah untuk mengirim, Nah, yang dikirim apa? Itu adalah variabel ini, SQL DDL. Nah, seperti itu ya. Mungkin saya akan praktekkan dulu. Nah, sebelum itu kalian lihat dulu ya. Yang ini biaya listrik ini belum ada tabelnya ya. Kita akan menjalankan ini. Nah, koneksi berhasil, tabel gagal dibuat karena tabel biaya listrik sudah ada. Ini karena source kodenya ya, saya keliru membuat tabel ya. Tabelnya itu biaya listrik. Nah, gini ya, kita ulangi, kita save dulu, kemudian run. Ini karena tadi itu sudah ada di sini ya, yang biaya listrik ini ya. Jadi kita tadi membuat tabel di sini, harusnya kan di sini. Saya akan merubah ini database-nya. Run. Koneksi berhasil, tabel berhasil dibuat.
saya ulangi. Ini tadi kan koneksi berhasil, tabel berhasil dibuat. Kita lihat di SEM-nya ya, apakah tabelnya sudah berhasil dibuat. Kita refresh dulu. Nah, sekarang tabel biaya listrik ini sudah ada tabel biaya listrik. Jadi ini berhasil masuk ya, tabel biaya listrik. Nah, ini kan tabel plan A ya, ini mungkin harus dirubah. Yang di sini tadi belum saya rubah. Tabel plan A saya akan rubah yang di sini. Tabel plan A. Jadi ini adalah tabel kelistrikan di plan A. Kita save dulu, kita akan buat tabelnya menjadi tabel plan A ya. Kita run. Koneksi berhasil, tabel berhasil dibuat. Ini ya, ini belum ada. Kita refresh dulu biar ada. Nah, tabel plan A. Jadi kita sudah membuat tabel di MySQL ini, di sini di SAMPP lewat pemrograman Python ya, seperti ini. Kita akan mencoba membakas try except-nya. Saya jelaskan di sini ya. Nah, tadi saat koneksi berhasil, kemudian database sudah ada, itu tadi muncul perintah ini, tabel gagal dibuat karena E. Nah, E ini adalah apa? E adalah sebuah penjelasan yang akan dijelaskan oleh Python sendiri. Nah, seperti ini ya. Anda lihat ya. Koneksi berhasil, tabel gagal dibuat E. Dan E itu ini apa? E adalah ini. Ini dibuat oleh Python sendiri ya. Karena tabel biaya listrik sudah ada. Nah, untuk yang di bawahnya, koneksi berhasil, tabel sudah dibuat. Berhasil dibuat, koneksi ditutup. Nah, itu berarti ketika sudah dibuat, berhasil dibuat, maka ini akan menjalankan ini, kemudian menjalankan ini. Nah, ketika tabel tidak berhasil dibuat, maka ini akan menjalankan ini dan dijelaskan oleh variabel E ini. Nah, ini adalah untuk yang kursor. Nah, untuk yang koneksi, ketika gagal dijalankan maka akan muncul error E, kemudian ditutup koneksinya. Nah, untuk jika koneksi berhasil kan tadi menjalankan ini ya, jika koneksi is connected, koneksi berhasil maka akan menjalankan ini. Nah, ini jadi try except. Di sini ada try except lagi, try except di dalam try except, seperti itu ya. Saya akan mungkin nyoba memutuskan koneksi dan kita akan coba lihat perintah try except-nya. Kita putuskan koneksi di sini saja ya. Ini. Kemudian di sini kita putuskan koneksinya. Kemudian kita coba jalankan perintah ini. Kira-kira muncul apa di Python-nya itu. Error 2003. Nah, jadi errornya itu isinya seperti ini. Kalau di perintahnya itu kan ini tadi. Ketika koneksi tidak berhasil, maka akan muncul perintah error
E. Nah, E-nya itu apa? E-nya adalah 2003 sampai sini. Penjelasannya adalah sini. Ini diisi otomatis oleh Python. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu saja video tentang cara membuat tabel ya di Python dengan Python ke SAM. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah penulisan dan juga penyebutan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.